Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Padang TV. Alhamdulillah pada malam hari ini senang sekali kami kembali bisa menjumpai dan hadir di tengah-tengah ruang tonton para pemirsa Padang TV. Tentunya dalam program Dialog Detak Sumbar. Tanpa terasa Ramadan terus berjalan dan kita lewati. Namun di terakhir Ramadan memasuki 10 malam terakhir yang penuh dengan maghfirah atau ampunan, tentu berbagai kegiatan-kegiatan dalam menyemarakkan Qiyamul Lail atau menyemarakkan malam bulan suci Ramadan terus digencarkan oleh masing-masing kita untuk mendapatkan uh, kebaikan dan pahala yang berlipat ganda tentunya. Dan nanti kita berdoa di hari nan fitri kita kembali tampil sebagai manusia-manusia yang sudah terbebas dari dosa-dosa kita selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Malam hari ini kita akan mencoba membahas sebuah tema dalam program Dialog Detak Sumbar, memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, masjid berlomba-lomba menggelar i'tikaf. Nah, di studio sudah hadir bersama kita. Yang pertama, tepat di ujung sekali ada Bapak Herius Nasir dari Sekretariat Humas Masjid Raya Sumatera Barat. Selamat malam Pak Herius. Bagaimana kabarnya nih di puasa yang tinggal beberapa hari lagi nih Pak Herius? Alhamdulillah baik, lancar. Iya. Dan di tengah-tengah ada Bapak Miko Kamal. Ya, beliau adalah Ketua Masjid Jihad Kampung Perak. Iya. Kampung Perak. Jihad Perak. Jihad Perak gitu. Apa kabar Bang Miko? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Luar biasa. Dan di sebelah saya ada Ustadz yang dikatakan masih muda, ragu kita. Ya. Dikatakan tua enggak pula, tapi wajahnya terlalu muda ini ya Pak Herius dan Mbak Miko ya. Ada Ustadz Muhammad Muammar, Ketua Harian Masjid Al-Hakim. Selamat malam Ustadz. Malam. Ya. Umurnya berapa sekarang? Umur mau 26. Mau 20. Kalau tidak mau? Itu takdir lagi kan. Nah ini mau 26 ya. Artinya sudah mengemban tugas sebagai ketua harian Masjid Al-Hakim ya. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini, berlomba-lomba masjid gairahkan i'tikaf. Ini saya ke Buya Herius terlebih dahulu. Sebenarnya kata i'tikaf ini lebih spesifiknya apa itu? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Gitu. Jadi iktikaf yang sesungguhnya itu tidak keluar dari masjid. Tidak keluar selama 10 hari. Ya. Artinya setelah selesai tarawih, ya. Berarti kita tidak pulang lagi ke rumah? Tidak pulang ke rumah. Lalu berdiam diri di masjid? Iya. Pulangnya kapan itu? Ya, kalau pulangnya kalau untuk 10 hari itu ya setelah di hari yang terakhir itu. Oh, malam takbiran itu? Takbiran itu pulang. Oh, sehari sebelum malam takbiran? Sehari sebelum. Nah, lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang kita gelar selama i'tikaf itu? Selama berdiam diri itu? Ya, di kegiatan i'tikaf itu ya selain berzikir masing-masing jamaah itu, kemudian nanti ada ceramah, ada Qiyamul Lail yang dipandu oleh imam. Kurang lebih seperti itu. Berarti i'tikaf ini digelar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iya. Mungkin Bang Miko sebagai ketua Masjid Jihad juga melakukan hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Buya Herius tadi? Iya, kurang lebih sama. Dia berdiam diri ya di masjid dengan kegiatan ada namanya kita sebut tausiah i'tikaf. Sekira jam 11 atau jam 12 malam. Lalu setelah itu semua jamaah i'tikaf itu melakukan kegiatan-kegiatan pribadi. Ada yang baca Al-Quran, yang zikir, terus ada yang istirahat juga. Dan pada jam 3 kemudian panitia nanti membangunkan untuk Qiyamul Lail. Berarti kita tidur di masjid? Iya, tidur di masjid. Selesai melaksanakan kegiatan Qiyamul Lail, kita tidur di masjid, bermalam di masjid? Bermalam di masjid. Setelah itu, setelah selesai sholat malam, terus kita sahur bersama-sama. Sahur bersama-sama. Sampai nanti subuh. Lalu ke Ustadz
Muhammad Muammar ini. Al-Hakim ini kali yang keberapa melaksanakan iktikaf? Sejak Masjid Al-Hakim Sejak itu? Masjid Al-Hakim itu berarti seingat saya dari 2021, 22, 23, 24, sekarang yang kelima berarti. Yang kelima berarti. Nanti, insya Tapi kabarnya dahulu Pak Heri yang jadi ketua di sana. Iya. Iya, betul. Lalu diserahkan ke Ustadz Ustadz Muammar. Muammar, iya. Iya, luar biasa. Regenerasi. Regenerasi. Nah, berarti kali kelima insya Allah. kelima. Ada sesuatu yang berbeda dari penggelaran iktikaf tahun ini? Jadi kalau di Al-Hakim itu kan tentunya kegiatan malam berarti kalau dari 21 Ramadan itu mulai dari maghrib, buka puasa, kemudian sholat isya, tarawih, witir, kemudian nanti di jam 2 kita muhasabah. Kegiatannya muhasabah, kemudian jam 3 kita qiyamul lail, jam 4 kita sahur bersama. Iya. Kemudian setelah sahur, setelah subuh kita ada tausiah lagi pada subuh. Setelah subuh kita ada one day one juz namanya. Membaca Al-Quran satu hari Satu hari juz. satu juz. Nah, kalau untuk yang dari subuh kemudian tausiah dan one day one juz itu kita lakukan memang dari sejak bahkan sebelum Ramadan kita juga ada one day one juz seperti itu. Nah, ketika iktikaf penambahannya ada di tadi yang jam 2 yaitu mulai dari muhasabah, kemudian jam 3-nya qiyamul lail, jam 4-nya kita sahur bersama kayak gitu. Oke. Nah, ke Bang Miko ini yang menarik sebagai ketua Masjid Jihad ini. Nah, ini iktikaf 10 malam terakhir ini sifatnya dari kepengurusan masjid ya. Itu mengundang warga atau cukup dengan memberikan himbauan saja? Kita memberikan dari awal-awalnya. Kalau sekarang kan sudah terbiasa ya. Iya. Mereka sudah tahu karena kita sudah memulai itu sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu lah. Nah, hanya terhenti waktu COVID di 2020 ya. Di COVID itu terhentinya. Pada awal-awalnya memang kita kasih pengumuman yang agak gencar gitu ya. Pakai sosial media. Iya. Nah, tapi setelah itu jamaah atau masyarakat itu sudah tahu aja bahwa di jihad itu ada iktikaf gitu. Jadi paling juga kita kasih tahunya di awal-awal Ramadan. Biasanya kalau di awal Ramadan di malam pertama itu pengurus atau saya sebagai ketua pengurus mengumumkan bahwa tahun ini kita juga tetap menggelar iktikaf gitu. Nah, ya itu saja pengumumannya dan alhamdulillah dari tahun ke tahun itu antusiasmenya itu semakin lama semakin tinggi gitu. Antusiasme semakin lama Ya, semakin tinggi. semakin ramai jamaah yang beriktikaf di jihad. Oke. Nah, kalau bicara persoalan iktikaf, itu kan banyak di antara jemaah-jemaah kita yang masih belum mengerti tentang iktikaf itu sendiri. Walaupun sebagian masyarakat sudah tahu iktikaf itu duduk berdiam diri di masjid kan seperti itu ya Bang ya. Tapi masih banyak masyarakat, satu tidak tahu, yang kedua kurang respon kalau di kalangan-kalangan lain. Pak Heri sendiri. Ya, sebenarnya ada peminat-peminat khusus. Iya. Bayangkan masih Ramadan pertama kedua saja sudah ada yang bertanya kapan boleh daftar, kapan Iya. boleh daftar gitu. Jadi memang ini bukan mayoritas umat, minoritas, Iya. tetapi peminatnya yang banyak ini ada kalangan muda. Seperti contoh, sekarang kita udah lebih dari 500 yang mendaftar untuk di Masjid Raya. Kenapa kita harus mendaftar? Karena ini memikirkan logistiknya. Kalau nggak terdaftar nanti logistiknya kurang. Gitu. Iya. Nggak cukup. Nah, artinya nanti ada pembiayaan tambahan untuk penyediaan logistik bagi peserta yang Ya, sebenarnya itu tidak ada kalau untuk ini. Tetapi karena jumlahnya udah cukup banyak, ya jadi sifatnya itu hanya infak saja. infak saja. Sekarang saya pengen meluruskan, Pak. Tempo hari saya diwawancarai salah satu media cetak. Iya. Diwawancarai menjelang maghrib. Paginya di halaman 1 saya lihat keluar ininya bahwa di Masjid Raya itu iktikafnya berbayar 100.000. Padahal enggak. Maksudnya ini begini.
rencananya dulu memang kalau ada, ini kan dikelola oleh pemuda remaja masjid. Ya. Kalau ada yang full 10 hari di masjid, berarti makan sahurnya sama berbukanya ditanggung. Lalu kalau ada laundry-nya kita ini ke laundry. Jadi jikalau kalau memang itu cuma 100.000 untuk 10 hari, hanya Rp10.000 Per sehari. hari. Iya. Tetapi akhirnya biar nggak terjadi kesalahpahaman itu nggak kita laksanakan. Silahkan aja kalau yang mau ini kita terima saja. Kalau Pak Miko dulu pernah anggarannya diambil dari, kalau Pak Heri tadi kan cukup dari infak jemaah aja yang tarawih Iya. subuh dan zuhur mungkin barangkali. Iya, ya. betul. Kalau Kalau di jihad itu ada donatur, lalu kemudian on the spot itu kita juga menyediakan kotak infak gitu. ya. Nah, jadi apa namanya, dengan begitu alhamdulillah kalau sejak 9 atau 10 tahun yang lalu itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi memang kita tidak pernah kasih patokan gitu ya, 100.000 atau berapa ribu gitu, enggak. Yang jelas kita panitia berusaha menghubungi orang-orang yang potensial untuk menjadi donatur, lalu kemudian mereka nyumbang donasinya, dan kita juga sediakan kotak infak di masjid yang juga malam ke malam itu banyak terus yang ngisi gitu. Karena apa? Karena sebagian besar malah ya dari jamaah itikaf itu mereka sadar juga gitu, paham bahwa mereka disediakan makanan sahur gitu ya, ada snack di waktu malam, ada kopi, ada teh gitu ya. Ya. Pasti itu mengeluarkan biaya. Jadi tanpa diminta pun mereka dengan sukarela untuk membayar. Oke, Ustadz Muammar, Masjid Al-Hakim ini bagaimana upaya untuk menanggulangi keberlangsungan iktikaf ini selama 10 malam terakhir? Iya, jadi sebenarnya kalau iktikaf itu kan siapapun boleh iktikaf, siapapun boleh datang, istilahnya tidak daftar pun boleh gitu. Kan dari kemarin ketika kita adakan pendaftaran itu seperti yang tadi disampaikan, itu perlu untuk ngecek kira-kira kita perlu siapkan sahur itu berapa porsi, kan seperti itu. Nah, di Al-Hakim untuk tahun ini kita sediakan sekitar 300 porsi, dan itu sumber dananya adalah dari infak masjid, infak Ramadan khususnya. Kemudian ada donatur juga, ada orang-orang baik yang memang nitip uangnya untuk ini diberikan sahur kayak gitu. Nah, fungsi dari pendaftaran itu untuk itu. Jadi kita dan pendaftaran pun akhirnya kita batasi sampai 300, tapi sudah kelewat juga 340 kan. Nah, memang biasanya tidak 100% datang kayak gitu. Ya. Jadi nanti ketika datang pokoknya kita sediakan 300 porsi, dan kita sediakan istilahnya seperti makanan-makanan yang paling tidak itu bisa dijadikan untuk sahur. Misalkan nanti kita sediakan apakah snack, ada kurma, atau setidaknya dia ada sesuatu yang dimakan untuk sahur kayak gitu. Susu kah mungkin, nanti kita coba seperti itu. Karena kemarin dananya juga sudah ada yang support untuk dana tambahan untuk jika sahur itu kurang kayak gitu. Jadi itu bisa kita manfaatkan juga kayak gitu. Ada 2 pertanyaan. 1, sebagai panitia pelaksana, apa yang kita harapkan dari kegiatan iktikaf ini? Lalu kedua, sebagai jamaah yang melaksanakan iktikaf, apa yang kita harapkan dari iktikaf itu sendiri? Dengan saya? Iya. Oke. Jadi kalau untuk kami sebagai panitia yang mengadakan iktikaf di Masjid Al-Hakim, tentu yang kami harapkan adalah keteraturan, ketertiban ya. Jadi istilahnya jamaah yang datang itu ya ikut aturan main kita kayak gitu. Kita kan berusaha untuk merapikan kondisi masjid dengan jamaah yang datang. Posisi masjid ya tetap harus terjaga kenyamanan untuk jamaah yang lain kan kayak gitu. Kemudian dan semoga nanti harapannya ya dengan adanya iktikaf itu menjadikan orang lain atau jamaah yang datang itu mendapatkan Lailatul Qadarnya di Masjid Al-Hakim kan seperti itu. Karena Lailatul Qadar itu kan di 10 hari malam. Nah, kita berdoanya semoga semua yang datang, yang ikut iktikaf di Masjid Al-Hakim selama 10 hari terakhir itu benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar yang itu berefek kepada kehidupan jamaah sendiri kayak gitu. Jadi
ketika dia dapat Lailatul Qadar, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, entah dari sifatnya yang buruk menjadi lebih baik kan kayak gitu. Ada sakit mungkin jadi lebih sehat atau gimana lah kan, Iya. seperti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Karena itu kita ada muhasabah, ada qiyamul lail, itu kan sebenarnya melatih untuk sebenarnya kita tuh bisa loh qiyamul lail. Sebenarnya kita tuh bisa loh bangun jam 2 tuh bisa, bangun jam 3 itu bisa, bangun jam 4 itu bisa untuk melaksanakan ibadah di malam kayak gitu. Sebagaimana di surah Al-Muzammil kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sedikit aja, enggak usah banyak-banyak kayak gitu. Nah, itu ini sebagai pembelajaran pelatihan untuk jamaah bahwa kita tuh bisa bangun lebih pagi seperti itu. Nah, untuk jamaah kami harapkan semoga jamaah istilahnya jamaah punya harapan dengan iktikaf ini. Salah satunya adalah mereka menjadi lebih terbiasa untuk bangun lebih pagi kan seperti itu. Kemudian lebih terlatih untuk melaksanakan ibadah saat bangun pagi. Karena kadang juga ada yang bangun pagi ya tapi bukan ibadah, mungkin ada scroll HP atau Iya. lihat-lihat TikTok live belanja, kadang kan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Dan salah satu dan yang lainnya juga pasti ada juga yang mungkin 1, 2 tidak banyak, itu yang berharap setidaknya dia dapat sesuatu di masjid itu paling tidak dapat sesuatu yang bisa dimakan kan. Sahur kan kita siapkan. Makanya ada sebagian jamaah yang berharap juga sampai situ gitu. Jadi kita coba fasilitasi harapan-harapan jamaah inilah kayak gitu. Oke, kembali saya ke Ustadz Heri ini. Awalnya tadi rencana iktikaf di Masjid Raya itu dikenakan biaya Rp100.000 ya Pak ya? Iya. Tapi itu kan selama 10 hari, ya kan? Bukan Rp100.000 per hari, bukan ya? Dan itu tadi dari penjelasan Ustadz Heri, itu berbukanya disediakan, sahurnya disediakan, kalau ada laundryannya juga di sana, kan seperti itu. Lalu kenapa itu diputuskan untuk tidak dilanjutkan? Ya, jadi untuk menghindari hal-hal yang lebih mudarat ya, lebih baik itu ditiadakan aja. Jadi berapa aja kesanggupan kita untuk melakukan menerima iktikaf ya kita laksanakan aja. Kalau kurang misalnya logistiknya ya pandai-pandailah, kurang lebih seperti itu. Karena begini, Masjid Raya ini kan masjid pemerintah. Ya, Ini beda dengan Masjid Al-Hakim. Saya juga ya sangat berbeda lah gitu ya. Jadi agak berpayah-payah kita untuk mengumpulkan kegiatan karena umat masyarakat ini masjid pemerintah kita nggak perlu bantu lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap kita laksanakan sebaik mungkin. tapi tidak ada halangan sampai saat ini, Pak. Alhamdulillah sampai saat ini belum karena belum dilaksanakan. Tapi untuk persiapan pelaksanaannya Udah siap. tidak ada masalah, lihat nanti Tidak ada. di waktu pelaksanaannya nanti. Jadi masalahnya yang muncul itu, saya Ustadz Amar juga akan mengalami nanti saat sahur itu. Ya, Saya dengan beberapa pengurus yang lain kadang-kadang tiba-tiba harus cari tambahan nasi bungkus, 50 bungkus, 60 bungkus. Kalau enggak kasihan, orang mau puasa besoknya. Kalau enggak ada, makanya itu pentingnya harus didata dulu. Kurang lebih berapa yang mau itu. Andaikan itu benar-benar terjadi nih Ustadz ini. Iya. Waktu sahur, tahu-taunya membludak peserta iktikafnya. Kita kekurangan 50. Iya. Kalau 2 bungkus, oke lah masih bisa dibantu kawan sedikit-sedikit kan. Ini 50. Ini bagaimana untuk mengatasinya nanti ini Ustadz? Ya kita tetap cari ke rumah makan. Betul, kita cari. Dananya? Iya, dananya kadang-kadang dana pribadi. Dana pribadi. Kita kan takmir. Iya. Berarti Mencari panitia ridha harus Allah. siap juga ya? Iya, harus segala siap. situasi dan kondisi. Betul. Kita takmir. Yang menggaji kita Allah. Ini luar biasa ini. Nah, lalu pertanyaannya, selama itikaf kita berdiam diri di masjid. Berkemungkinan selesai kita melaksanakan kegiatan qiyamul lail, kita tidur sejenak. Tidurnya di mana, Pak Heri? Iya, sebenarnya masing-masing masjid itu ada aturannya ya. Di Masjid Raya dengan Al-Hakim itu sama. Bahwa kalau untuk tidur itu tidak boleh di tengah area masjid. Ada tempat yang disediakan selasar namanya. Ya. Itu boleh.
Kenapa? Karena masjid itu karpetnya sangat luas. Kalau nanti kita ada lagi tidur ada cairan-cairan yang ini nanti mencucinya agak sulit. Ya. Jadi kita siapkan tempatnya di selasar, kemudian dia kembali lagi ke dalam. Kan itu yang kita khawatirkan ya Pak ya. Iya. Karena di setiap masjid dan musala itu, Bang Miko, Ustaz Muhammad, karena dilarang tidur di masjid. Iya. Ya kan? Dikhawatirkan nanti kalau ada orang yang tidur di masjid dan ketiduran betul, gitu ya. Kan adalah hal-hal yang nanti terjadi dan itu mengotori masjid itu sendiri. Berarti pihak Masjid Raya ada menyediakan tempat di selasarnya, Ya. pelataran samping gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau Bang Miko, Di jihad. ya, Kalau di jihad karena memang masjid kita kecil ya. ya, Kita bebaskan aja. Mau di dalam, biasanya kalau di dalam tuh yang kuat-kuat AC. Iya. Tapi kalau yang nggak kuat AC, pilih di luar. Di luar ada kipas angin gitu. Jadi kita di kepengurusan itu, ini kan beda dengan Masjid Raya dan Masjid Al-Hakim yang masjidnya luas, besar, perawatannya juga berat gitu ya. Kalau jihad itu kan kecil aja. Jadi memang kita punya kebijakan tidak boleh membuat larangan tidur di masjid itu. Iya. Dalam itu nggak ada. Dan nggak dilarang, silakan aja tidur. Nanti kalau terjadi yang kita lihat bahwa memang itu ada kotor ya kita bersihkan gitu. Kita cuci gitu. Jadi kita bebas aja. Nggak ada yang memang di kepengurusan itu memang terjadi perdebatan juga, jangan tidur di dalam gitu kan. Nah, tapi akhirnya kita memutuskan ya udah nggak apa-apa. Apapun ininya pertimbangan kita pengurus, ya udah kita bolehkan aja. Kenapa? Karena toh kalau kotor nanti ya kita bersihkan sama-sama gitu. Dan ya mungkin karena masjid kita kecil, yang hanya menampung bisa, kalau kita targetkan itu sekitar 120 sampai 150 orang aja. Kalau lebih dari itu sudah nggak bisa, 120 itu sudah ketemu kaki-kaki itu sudah ketemu gitu. Baik dalam maupun di luar gitu. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Minangnya, selama itikaf ini kita bawa lapi atau selimut surang-surang nih Pak Eri? Sebaiknya begitu. Ya. Sebaiknya begitu, dianjurkan begitu ya. Jadi bawa kain masing-masing atau sleeping bag ya. Itu silakan, enggak apa-apa. Ya. Ya, karena di awalnya memang iya disiplin seperti itu, tapi kalau kadang-kadang tidak terkontrol juga begitu. Udah akhirnya ya udahlah. Jadi harus ada toleransi. Iya. Ya, apalagi kalau Masjid Raya, kapasitasnya 20.000 Pak di tengah itu. Karpetnya seluas itu bagaimana ini? Takutnya nanti bagi yang itikaf tidak membawa selimut dari rumah. Ini sarung yang disediakan masjid yang untuk jamaah yang singgah itu yang dipakai buat selimut nanti. Tapi dianjurkan membawa alas tidur masing-masing. Jihad juga seperti itu. Al-Hakim. Sama, jadi kalau di Al-Hakim itu memang untuk tempat tidurnya kita sediakan. Maksudnya sediakan space area untuk orang tuh bisa istirahat. Bukan kasurnya ya? Bukan. Di space areanya. Jadi itu di koridor. Kenapa? Karena kadang sampai malam tuh kan, jadi tidak semuanya beribadah. Maksudnya tidak semuanya baca Quran terus. Tidak semuanya juga tidur terus. Jadi ada sebagian yang tidur memang, ada sebagian yang memang ngaji apa. Jadi kalau Ramadan, kalau terutama 10 hari terakhir itu memang area utama itu tidak kita kunci. Jadi silakan yang mau ngaji, mau beribadah itu di dalam. Dan tujuannya kenapa tidur itu biar di luar saja, biar steril. Maksudnya di dalam itu memang khusus bagi yang mau ngaji, mau sholat, mau kumpul untuk ngomong atau bahas tentang iman atau apa. Sebenarnya bikin halakoh gitu kan. Nah itu di dalam. Tapi kalau memang sudah ngantuk, mau istirahat silakan di koridor. Dan itu kita istilahnya kita sekat untuk area perempuan dan area laki-lakinya kan, itu harus kan, karena harus tetap dipisah gitu area perempuan dan laki-lakinya kan, seperti itu. Dan tentunya kita juga selalu ingatkan untuk masing-masing bawa perlengkapan pribadi. Mungkin jadi kan ada sebagian orang yang memang tidurnya harus pakai bantal khusus kayak itu kan, atau selimut khusus kayak gitu. Nah itu barang-barang pribadi silakan dibawa dan tentunya tetap menjaga kerapian masjid. Aslinya setelah pakai ya dilipat lagi, jangan berantakan berserak kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi tapi kalau masjid kita sediakan paling tidak ada karpet untuk space area untuk tidur kayak gitu. Untuk Al-Hakim sendiri kapan itu rencana mau dimulai? Rencana mulai dari tanggal
Kamis malam Jumat 21 Ramadan. 21 Ramadan. Kalau Kamisnya kan 20 Maret ya. Iya. Malamnya itu Malam sudah mulai kita siapkan untuk itikaf. Sekarang berarti tinggal 3 hari lagi. Sekarang 3 hari. 3 hari lagi. 2 hari lagi ya. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Rabu Kamis. Jihad sama Bang? Sama. Masjid Raya sama Pak Erik? Oh, sama. Nah, kan tinggal beberapa hari lagi nih. Iya. Nah, tentu untuk bisa ikut itikaf nih di masing-masing masjid, mau di Al-Hakim, mau di Jihad, mau di Masjid Raya Sumbar, Al-Khatib Al-Minangkabawi, ada nggak syarat-syarat khususnya gitu yang harus kita persiapkan sebagai peserta itikafnya nanti? Iya, syarat-syarat khususnya ya itu sehat, balik gitu ya, hal-hal yang standar saja gitu ya. Iya. Jadi biasanya misalnya sekarang udah lebih dari 500 yang daftar. Yang daftar ya. Tapi tetap kita kasih space lagi 100 misalnya. Karena dari semua yang daftar itu kan tidak bersamaan datang gitu. Ada yang datang, ada yang enggak, ada yang datang. Oke. Jihad Bang? Kalau jihad itu kita sudah punya tradisi dari dulu, setiap peserta itu kita kasih namanya itikaf kit. Jadi ada tas, ada pouch bag, di dalamnya ada Sabun. sikat gigi, ada sabun, ada odol gitu kan. Kadang kalau dananya cukup kita beri handuk kecil gitu. Nah malah satu kali dulu kita pernah Al-Quran kecil kita masukkan ke situ. Itu juga tergantung dari donasi yang masuk itu. Kemudian jadi setiap kita sediakan 100 sih, 100. Jadi kalau pesertanya lebih berarti nggak dapat. Jadi yang mendaftar yang nggak pertama dapat tasnya saja ya. Nggak dapat tasnya. Ya. Nah terus di malam hari itu kita juga sediakan bantal. Nah kalau karpet sajadah tebal atau selimut silahkan jamaah bawa sendiri. Tetapi bantalnya kita sediakan kalau yang nggak bawa bantal. Tapi yang mau bawa bantal juga boleh. Dan bantal itu kita pakai 10 malam terakhir itu, begitu selesai masuk laundry, dibungkus, ini malam 21 nanti keluar lagi gitu. Nah, gitu terus setiap tahun. Al-Hakim? Sama. Jadi kalau di Al-Hakim apa ya tadi pertanyaan? Ada kalau Pak Heri tadi sehat yang pertama. Oh iya, syarat-syarat ya. Kalau di Al-Hakim sebenarnya Al-Hakim ini kan mirip dengan Masjid Raya. Istilahnya ini adalah masjid yang bukan di masjid komplek kayak masjid pemukiman atau seperti di Masjid Al-Jihad kan komplek kan. Jadi memang lingkupnya 90% mungkin di situ ya. Kalau Masjid Al-Hakim kan memang di kompleks itu, kompleks terdekatnya sudah ada masjid lagi. Nah, jadi Masjid Al-Hakim memang radiusnya luas sekali kan. Maka sama dengan Masjid Raya. Jadi memang syarat-syaratnya pastinya harus sehat, harus siap fisiknya karena Masjid Al-Hakim tuh di pinggir pantai. Angin lautnya kuat sekali. Jadi gampang masuk angin tuh. Gampang masuk angin. Dan jadi harus benar-benar siap fisik gitu. Dan obat-obatan pribadi silakan dibawa. Kita juga sediakan P3K, obat-obat yang istilahnya obat-obat yang biasa lah, obat pusing, obat panas kayak gitu. Tetap kita sediakan, cuman alangkah baiknya mungkin ada jamaah yang memang punya keperluan khusus untuk terkait obat kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi memang kesehatan fisik tuh perlu karena ketika kita tidak sehat fisik ya susah juga mau ibadah kan seperti itu. Karena itikaf ini kan sebenarnya ibadah. Kalau kita tidak siap fisiknya ya akan terganggu juga ibadah kita. Maka kesehatan fisik itu jadi nomor 1 kayak gitu. Oke, kesehatan adalah salah satu syarat yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menjalani itikaf 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Tetap saksikan dialog Intak Sumbar. Setelah pariwara berikut ini kita akan kembali tetap di berlomba-lomba Masjid Gairahkan Iktikaf. Inilah rekaman CCTV milik toko Barokah saat aksi perampokan bersenjata api terjadi. Masyarakat sekitar sudah sering melaporkan hal ini baik kepada pemerintah terendah hingga tingkat kabupaten.
Personil TNI dari Kodim 0304 Kabupaten Agam berhasil menggagalkan aksi peredaran narkotika lintas provinsi di depan lapangan kantin Kota Bukit Tinggi. Saat ini jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas bangunan, yakni lebih 198 orang dari daya tampung 156 orang. Setelah mendapat laporan masyarakat ke Polda Sumbar dan Mabes Polri, petugas berhasil mendapati aktivitas penambangan di lokasi dengan mengamankan 1 alat berat dan 1 kendaraan dump truck. Tidak hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan Allah sediakan maghfirah atau ampunan, tetapi di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Allah menyediakan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Semua tergantung kepada kita. Apakah kita di 10 malam terakhir ini mau tidur saja atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang berbuah pada amalan-amalan yang akan nanti dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kembali kita lanjutkan dialog detak sumber kita masih dalam tema berlomba-lomba masjid gairahkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kembali saya ke Ustaz Heri. Tentu agar tidak terjadi persoalan selama pelaksanaan iktikaf ini, bagusnya didata dulu peserta atau masyarakat atau jamaah yang akan melaksanakan iktikaf tersebut. Namun yang jadi pertanyaan bagi saya, cara mendaftarnya bagaimana? Apakah langsung datang ke masjid atau disediakan aplikasi oleh panitia di masjid? Baik, sejauh ini masih manual. Manual. Jadi pendaftaran itu ke Sekretariat Pemuda Masjid Raya. Ya, dia kan ada Instagramnya juga, ada WA grupnya. Sebelumnya mereka bisa dulu berkomunikasi via medsos. Ya. Kemudian terakhirnya datang untuk mendaftar. Tapi tidak ada hanya bawa badan saja ya Pak Eri? Bawa badan saja. Tidak ada bawa KK, KTP gitu kan? Oh, no. Tidak. Bawa badan saja. Berarti selesai tarawih, Ya. bisa langsung mendaftar. Nah, di jihad juga seperti itu Bang? Iya, kita daftar on the spot. Jadi langsung aja. Ada jamaah yang mau itikaf ya datang. Biasanya sebagian di antara mereka itu mereka sudah sholat isya di masjid, terus langsung tinggal gitu ya. Dan mereka mendaftar. Dan memang pendaftaran itu pentingnya itu ya untuk konsumsi ya Pak Eri ya, Ustaz ya. Karena kalau enggak kita memang kelabakan gitu. Nah, tapi di jihad karena memang skalanya itu kecil, paling juga kalau kita sediakan 100 ya ada 10, 20 gitu kan. Dan langganan kita untuk menyediakan makanan itu mereka sudah siap juga. Kalau sekitar 10 sampai 20 gitu. Ini kekurangan nih Bang? Kekurangan ya. Nah, jadi ya kita sudah bisa prediksi ya. Iya. Karena apa? Karena mungkin dari tahun ke tahun itu jamaah ini juga sudah kalau sudah terlalu ramai mereka cari tempat lain gitu kan. Iya. Kan kelihatan ramai gitu kan, nggak bisa mereka istirahat, nggak bisa tidur gitu kan. Nah, mereka cari aja tempat lain gitu. Iya. Apalagi sekarang kan sudah banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan itikaf. Tadi saya berpikir 10-20 ini kelebihan dari 100 porsi yang disediakan. Makanya saya berpikir ini sahur bisa tempat Bang Miko ini. Untuk jumlah peserta di Masjid Raya dibatasi Pak Heri? 500 sampai 600. 500 sampai 600. Kalau terjadi 800? Ya, kena niat tuh lanjut aja enggak apa-apa. Ya. Bisa. Nanti Allah akan berikan jalan nanti bagaimana untuk mengatasi itu. Bang Miko, di jihad dibatasi? Kita nggak batasin, tapi kita prediksi 120. 120 itu pernah satu kali itu sampai 150. Biasanya itu di malam ganjil dan malam ke-27. Oh iya. Nah, itu. Tapi enggak nyampe 200 biasanya. Jadi kita sudah bisa prediksi dari hari ke hari itu 100, 110, 120. Nah, malam 27 nanti 150 gitu. Iya. Nah, jadi dalam range itu yang sudah bisa kita kita duga lah. Oke, Masjid Al-Hakim dibatasi? Masjid Al-Hakim kami batasi. Karena kami menyesuaikan porsinya kan. Iya. Jadi awalnya kita kan memang hanya menyediakan 200 porsi.
200 porsi dan alhamdulillah kemarin yang daftar awalnya sudah 240. Ya. Terus ada orang baik yang udah saya tambah itikaf sahur 100 porsi katanya. Saya tambah 100 porsi, oke. Kita bukalah lagi pendaftaran. Terlewat terlewat ngecek Ya. sudah 340. Jadi kita tutup lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah, jadi kemarin tuh kita buka pagi, sore udah kita tutup lagi karena udah langsung 100. Jadi sekarang Dari- sudah tidak ada lagi pendaftaran. Pendaftaran tidak ada. Tidak ada lagi. Tapi kami selalu sampaikan ke jamaah yang masih bertanya bahwa iktikaf ini sebenarnya kami tidak perlukan pendaftaran, tapi pendaftaran ini kami perlukan untuk ngecek kira-kira kita perlu nyiapkan porsi itu berapa kayak Iya. gitu. Jadi siapapun boleh datang. Dia tidak daftar boleh datang juga kayak gitu. Iya. Misal nanti ternyata yang datang dari 340 yang datang cuma 250, terus ada 50 orang yang tiba-tiba datang tanpa daftar, ya nasi itu akan buat mereka gitu. Jadi Buat mereka yang tidak mendaftar. ya, karena tahun lalu kita juga coba pakai absensi, kita panggil satu-satu. Kelemahan di situ adalah memakan waktu lama karena udah jam 4 kan. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah terdaftar merasa saya udah terdaftar berarti saya pasti dapat sahur, maka dia datang mepet jam 4 itu. Iya. mepet sahur baru dia datang. Nah, maka untuk tahun ini kita ubah lagi polanya. Insya Allah nanti kita akan tetap pakai kupon tapi dengan teknis yang berbeda dari tahun lalu kayak gitu. Ini misalnya Masjid Al-Hakim hanya menyediakan kuota 300 misalnya. Lalu membludak menjadi 400. Yang 100 ini tidak bisakah dicarikan tempat lain sesuai zonasinya dengan Masjid Al-Hakim itu? Tahun lalu sempat kayak gitu juga. Cuman itu di daerah Masjid Al-Hakim itu untuk nyari tempat makan yang makanannya masih fresh itu susah. Jadi tahun lalu tuh pernah juga kita nambah 20 porsi, yang 20 porsi itu ternyata sudah tidak fresh. Istilahnya tidak tega kita ngasihkan ke jamaah juga kayak gitu. Iya. Maka tadi kemarin kita sepakati untuk ya sudah kita misalkan nanti sediakan kurma, sediakan roti kah, sediakan snack, sediakan susu misalkan kayak gitu. Sediakan pop mie misalkan kayak gitu kan. Paling tidak ada sesuatu yang buat mengganjal. Tapi ya itu kami sampaikan mohon maaf karena kuota kami memang cuma segitu kayak gitu. Oke. Baru segitu mampunya. Iya. Makanya kami selalu minta doa sama jamaah. Kayak waktu berbuka juga kami minta doakan kami. Jadi kalau 1000 porsi siapapun boleh makan. Tapi memang kemampuan kami saat ini masih 250, masih 300 kayak gitu. Jadi ya otomatis kami akan batasi dengan menggunakan kupon, memastikan dia ikut kegiatan di masjid kayak gitu. Seperti itu. Tapi artinya nanti Pak Miko dan Ustaz Heri, bagi masyarakat sekitar komplek masjid yang rumahnya dekat, itu kan bisa hanya melaksanakan iktikaf di masjid, nanti makannya pulang gitu. Bisa, Pak Heri? Boleh. Boleh kan? Boleh. Nah, Bang Miko juga seperti Boleh, itu. boleh. Artinya dia tidak makan di masjid gitu ya, kan disediakan masjid. Nah, lalu pernah enggak selama kegiatan iktikaf itu terjadi, ini kan kita tidak bisa menjamin. Terkadang orang entah dari mana-mana lihat ada masjid yang rame-rame waktu sahur itu, apalagi lihat orang bawa kotak nasi gitu ya. Nah, ini bisa sahur di sini kan seperti itu. Akhirnya kan mengganggu kepada kota yang sudah di Masjid Raya pernah, Pak. Iya, itu ada satu konsekuensi sebetulnya. Ada yang memang betul sekedar numpang makan sahur aja, mereka nggak mengikuti kegiatan. Tapi ya begitulah dinamikanya. Kadang-kadang ya Allah cukupkan aja semuanya. Kalaupun kurang porsinya, ada misalnya 3 orang, udah makannya berdua saja gitu. Iya. Oke. Di jihad pernah, Bang? Iya, Pernah. itu hal yang umum ya. Ada orang ya itu dia datang ya untuk makan sahur gitu kan. Nah, bagi kita sudah syukur juga sudah mau datang ke masjid kan. Makanya di masjid. Lalu selain dari dana yang terhimpun dari infak jamaah dan mungkin barangkali tidak mencukupi untuk pembiayaan penyediaan konsumsi selama iktikaf, mungkin ada sumber dana lainnya, Pak Eri? Yang jelas tentu dari kas masjidnya, dari dana infak. Jadi kalau di Masjid Raya Ramadan ini itu kepanitiaannya khusus.
semua kegiatan Ramadan itu satu panitianya gitu. Dananya juga sendiri gitu. Termasuk itikaf. Termasuk tiga. Jadi kalau orang yang kekurangan nanti ya Iya, kemasan nanti dari kas masjid. kas masjid. Nah, kalau andai kan ada orang yang ingin menjadi donatur, kan di itikaf ada ya, ya kan? Itu bagaimana caranya nanti Pak Heri? Oh, ya kita terima akadnya sebagai infaknya untuk kegiatan itu. Karena kalau di masjid raya karena milik pemerintah, Iya. asal ada yang masuk, nah itu harus jelas akadnya. Kalau enggak nanti jadi temuan. Ini uang apa gitu. Iya. Nah, jadi kalau umpamanya akadnya adalah untuk infak, untuk iktikaf, diterima. Ya dibuatkan kwitansinya. Berarti langsung ke masjid atau bagaimana ini? Panitia Langsung ke panitia. Iya. Tidak bisa via transfer? boleh saja. Boleh saja. Jihad, Bang? Kalau ada nanti donatur? Ya, kita ada nomor rekening yang menampung, nomor rekening masjid ya. Kemudian juga sudah ada QRIS-nya. Dan itu sudah kita sebar ke donatur-donatur. Nanti kalau calon donatur yang belum terdeteksi oleh kita, nah Iya. itu nanti bisa menyumbang ke situ. Nanti saya kirim juga ke Udin nanti. Tapi tidak seribet Pak Heri mungkin Nah, barangkali. memang lebih amanah malah melalui transfer dengan Iya. atau QRIS. Terdata. Jelas tertulis. Iya. Jadi ya lebih amanah itu. Itu yang diharapkan Oke. sebenarnya. Al-Hakim? Al-Hakim sama kita Ini utamanya Al-Hakim ini dari tadi Pak Heri Bang Miko sama semua ini. karena memang sebenarnya tidak berbeda jauh Iya. kan. Dan memang yang paling utama kita pakai kotak infak yang kita sediakan, kemudian dana-dana yang masuk ke rekening, kemudian dari orang-orang baik yang memang dia pengen support di Masjid Al-Hakim. Iya. Nah, bentuknya apa? Bisa bentuk tadi uang, bisa bentuk transfer. Bisa juga makanan matang, misalkan dia datang bawa, misalkan saya bawa nasi 10 porsi. Nah, silakan kita bantu distribusikan kayak gitu. Jadi pada intinya kita membuka peluang amal soleh kepada semua orang. Silakan yang mau support, kami siap menerima, siap mendistribusikan Nah. kayak gitu. Ada yang menarik di Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Menjelang selesai khatib itu, Ustadz itu ceramah tarawihnya, menjelang sholat tarawih, Iya. itu kan pengurus menyampaikan beberapa kegiatan, termasuk itikaf itu, dan selalu diinformasikan agar nanti mungkin masyarakat yang ingin ikut beriktikaf jadi tahu, atau ada donatur yang ingin menjadi pendonasi dari acara itikaf juga jadi tahu. Di Al-Hakim juga ada seperti itu? Ada. Jadi kita memang setiap sebelum tarawih, jadi kan setelah Isya nanti ada ustadz yang tausiah. Sebelum tausiah itu kita umumkan. Jadi pengumuman kegiatan Ramadan, program-program kita, berapa porsi yang kita sediakan, kemudian siapa pengisi tausiah tarawih, siapa imam tarawihnya, siapa penceramah besok subuhnya. Kalau nanti itikaf berarti ada tambahan siapa yang ngisi muhasabah qiyamul lail nanti, kemudian qiyamul lail siapa imamnya. Itu kita lengkap sampai situ, sampai tarawih besoknya kita juga infokan. Jadi kita infokan H-1 kegiatan setelah ini sampai 1 hari ke depan. Besok kita ulang lagi. Oke. Nah, kebanyakan yang ikut iktikaf ini, Pak Miko, generasi muda kah? Yang tua-tua saja kah? Atau bercampur? Kalau di jihad itu lebih banyak yang muda-muda. Karena ini jihad gitu ya? Iya. Banyak yang mudanya. Iya, banyak yang muda. Ya kita senang sebetulnya, gembira ya. Wajah-wajahnya itu wajah-wajah seperti Ustadz ini semua, yang muda, yang cerah gitu kan. Tapi bukan berarti tidak ada yang tua. Bukan berarti tidak ada. Tapi kalau saya lihat presentasinya itu yang tua-tua itu paling juga sekitar 20%, 20 sampai 25%. Yang lain-lain itu yang muda-muda gitu. Iya. Ini faktor yang tadi mungkin ya, kita tidur di masjid, rematik, kambuh gitu ya. Iya, mungkin nggak kuat ya kalau di dalam pakai AC gitu kan, kalau di luar kena angin gitu kan. Nah, apalagi kalau di Al-Hakim kan angin laut kan. Angin laut. Nah, jadi memang yang muda-muda banyak, sekitar 75% itu yang muda-muda. Di Masjid Raya, Pak Ed? Ya, yang muda yang banyak. Yang muda yang banyak. Yang muda yang dominan. Ya. Ya karena ini masalah fisik ya. Iya. Ini kan bagian dari jihad fisabilillah, jadi harus yang kuat fisiknya. Iya. Untuk buat kita.
Lagian kalau Masjid Raya ini kan ketinggian. Kalau Masjid Al-Hakim kan dekat dengan laut, gitu kan, Iya. angin laut. Kalau Masjid Raya kan ketinggian, Tanah, ya. angin anginnya gitu kan. Takutnya yang tua-tua ini Iya. ya bermacam persoalan lah Pak ya. Di Al-Hakim juga juga. Jadi banyak yang muda. sebenarnya kami belum ngecek. Cuman selama kalau yang tahun lalu kita cek memang yang rata-rata itu bukan yang muda-muda sekali. Jadi memang di range umur sekitar 30-40 itu lumayan banyak. Baru yang 50-60. Kalau yang di bawah 30 itu jarang tapi ada. Ya. Ada kayak gitu. Tapi kebanyakan memang 30, 40 sampai 50 itu yang masih banyak. Istilahnya dia itu kan usia-usia yang sudah tidak muda lagi dan istilahnya sudah waktu siangnya sudah tidak banyak, mungkin ada yang pensiun apa segala macam kan Oke. seperti itu. Jadi banyaknya di situ. Lalu selama 10 malam itu beriktikaf di masjid, apa saja kegiatan yang dilaksanakan selama 10 malam itu? Dari Ustadz Maulana Ustadz. Oke. Dari Al-Hakim kita mulai dari Kamis nanti ya. Ya. Jadi kalau malam kita setiap hari kan ada buka puasa bersama. Dan itu sudah berjalan dari awal Ramadan dan ini kita lanjutkan. Kemudian kita sholat maghrib. Ya. Setelah sholat maghrib kita ada makan bersamanya. Itu kita saat ini 350 porsi. Setelah itu sholat isya, tausiah isya, sholat tarawih dan witirnya. Kemudian kita persilakan jamaah untuk melakukan ibadah pribadi atau istirahat juga boleh. Nanti jam 2 kita baru mulai lagi. Jam 2 itu tadi muhasabah. Ustadznya sudah kita plotkan ada 10 ustadz juga berarti. Kemudian ada setelah itu jam 3 kita qiyamul lail 1 jam, jam 4 kita sahur. Berarti habis tarawih kegiatannya ngaji. Setelah tarawih itu kegiatannya masing-masing. Kegiatannya masing-masing dulu. Biasanya kita bebaskan kepada seluruh jamaah. Mau sholat sunat boleh, mau ngaji boleh, mau tidur boleh, mau pulang juga boleh, kayak gitu. Berarti yang diurusi pengurus hanya kegiatan tausiah dari muhasabah dari jam 2. Kemudian jam 3 qiyamul lail kita sudah siapkan ustadznya, sahurnya juga kita sediakan. Itu yang kita siapkan gitu. Sampai nanti jam 5 sholat subuh. Setelah subuh kita ada tausiah lagi. Setelah tausiah kita ada tadi one day one juz, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi kita kalau pagi itu selesai sekitar jam 7:30. Di jihad, Bang Eko? Kalau di jihad, kalau buka isya, tarawih itu kan memang sudah dari rutinitas gitu. Yang kita organize itu sekitar mulai jam 11 sampai jam 12 malam itu namanya kita sebut tausiah itikaf. Nah setelah jam 12 itu kita umumkan silakan kegiatan sendiri-sendiri Bapak dan Ibu, mau ngaji, mau baca buku-buku yang bermanfaat, mau istirahat gitu. Nah terus jam 3 kita bangunkan. Jam 3 kita bangunkan untuk sholat malam. Sampai jam 4 sama tadi, jam 4 kita makan sahur bersama bareng-bareng, kemudian subuh dan subuh. Setelah subuh itu kegiatan rutin lagi di masjid, karena memang ada tausiah subuh kan. Ya, Pak Heri di masjid raya ini. Ya, pada prinsipnya sama saja. Jadi sebenarnya yang dituntun itu adalah saat 2/3 malam. Biasanya yang lebih ideal itu jam 2. Mereka dibangunkan qiyamul lail ya, salat malam. Ya, berjamaah dipandu, lalu ada ceramahnya, ada tausiahnya, lalu juga ada muhasabahnya. Lalu terakhir nanti baru sahur bersama. Jadi rentang waktu antara jam 2 sampai jam 4.30 itulah yang dimanfaatkan, yang coba dipandu oleh panitia masjid. Nah di Masjid Raya, ada nggak peserta itikafnya dari luar Kota Padang? Sejauh ini ada yang mendaftar, ada yang dari luar Kota Padang. Ada. Di jihad, Bang kok? Kayaknya Padang semua. Al-Hakim? Ada juga ada dari beberapa yang dari luar Padang. Kemarin ada dari pesisir. Ya. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak yang akan kita perbincangkan di Dialog Detak Sumbar malam hari ini. Namun karena ada pariwara yang mau lewat, tetap di program Dialog Detak Sumbar.
Sampah yang menumpuk di jembatan dan sungai di Kecamatan Tanjung Baru menjadi masalah lingkungan yang kian memprihatinkan. Jembatan Batang Sani merupakan jembatan yang sangat penting bagi masyarakat karena sarana penghubung warga menuju Pasar Tandikat, kantor Wali Nagari Tandikat, dan beberapa tempat lainnya. Selama tahun 2024, Pengadilan Agama kelas 1A Padang mencatat ada sebanyak 1.277 perkara perceraian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Polda Sumbar menggelar festival makan durian. Mereka pun berebut mendapatkan durian yang telah disiapkan oleh panitia. Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Koranji, Ludes terbakar pada Jumat siang. Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia serta satu orang lainnya luka-luka. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Tentu masih dalam program Dialog Detak Sumber dan masih bersama saya Riki Hamdani dalam tema berlomba-lomba masjid menggairahkan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, ini masih kalau kita lihat begitu banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, katakanlah selesai tarawih, kita kan tidak boleh kembali ke rumah. Kita tetap bertahan di masjid. Lalu ada yang melaksanakan ibadah pribadi dahulu, mau sholat sunat, mau apa, gitu kan. Yang jelas kita sepakat mulai kegiatan itu mungkin dari jam 11 malam ke atas, emangnya. Nah, lalu di samping kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi, ada enggak kegiatan-kegiatan lain yang mungkin saja bisa terjadi? Kalau bahasa Minangnya, sebelum ada tausiah iktikaf di Masjid Jihad atau kegiatan muhasabah di Al-Hakim dan di Masjid Raya. Mungkin bisa dulu mau tahu tentang politik kumpul-kumpul malaki masa balik mungkin Pak. Pak Heri. Iya. Ya itu eventnya khusus itu. Memang pernah secara informal di Al-Hakim juga pernah kita bikin. Judulnya ngopi ya. Ngopi. Iya, ngobrol perkara iman gitu. Tapi itu informal, tidak di dalam masjid. Iya. Di Selasar. Di Selasar. Nah, itu ada. Jadi cuman sekarang karena waktu ini kita padatkan saja, lihat kondisi gitu. Iya. Berarti ngopi ini dua nih ya, ada kopinya juga, ya. Tapi kopinya ngobrol perkara imannya juga. Baik, gitu, kan? sama Padang TV juga pernah kita buat. Iya. tapi itu di Selasar masjid saja, ya kan? Artinya tidak kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan iktikaf. Ya. Di jihad? Kalau di jihad itu kita tidak organize, tapi kalau saya perhatikan sejak dari dulu itu memang ada dia kelompok-kelompok gitu kan. Nah, kalau yang bicara politiknya itu kita ada punya tenda, mereka ngobrol di situ. Tapi memang itu tidak diorganize oleh panitia gitu. Karena itu terserah mereka dan yang penting kita memberitahukan bahwa ini kita di masjid, kalau bicara silakan bicarakan hal yang baik-baik, bukan yang tidak bermanfaat gitu. Dan kita itu berpersangka baik aja, mereka sudah paham semuanya, mereka datang kok ke masjid, masa melakukan hal yang nggak benar gitu, atau menggunjingkan orang lain atau apa gitu. Tapi kita tidak organize itu. Oke. Di Al-Hakim singkat? Di Al-Hakim tidak ada selain yang tadi disampaikan, tapi sejak tadi ada dari Pak Miko dan Pak Iris, jadi kepengen ada kan nanti. Semoga nanti bisa ada paling enggak halakoh tahsin kah, belajar Quran barang setengah jam, 1 jam setelah tarawih. Lebih menarik untuk memadatkan malam lah kayak gitu. Oke. Lalu untuk iktikaf ini masing-masing masjid itu ada pembentukan panitia khusus kah untuk yang mengurusi iktikaf ini dari Ustaz Heri? Kalau di Masjid Raya iya. Banyak pengurus dan para pemuda remaja masjid. Jadi berarti manajemennya sendiri, sumber dananya juga sendiri? Sendiri. Sendiri. Ya, jadi sedikit saya bisa cerita, Pak.
Kami ini kan kepengurusan baru 3 bulan ini. Kebetulan tata kelola manajemen dan keuangan saya sendiri yang buat. Dan Masjid Raya ini sekarang mau sertifikasi ISO 9001/2015. Iya. Jadi bidang-bidang itu nanti akan mempedomani dengan apa yang telah dibuatkan nanti sasarannya. Jadi sekarang ini memang berusaha untuk bangkit lebih ini daripada yang sebelumnya. Ya, berarti manajemen sendiri, keuangan sendiri. Iya kan? Di jihad juga, Bang. Di jihad khusus untuk itikaf itu kita memberdayakan ada 6 orang anak-anak muda gitu yang kuat-kuat. Nah, berarti membentuk panitia juga baru Iya, juga. panitia. Mereka lah yang bekerja sepanjang malam itu. Karena nanti kan setelah itu pasti ada sampah-sampah atau apa yang bereskan semuanya. Menyediakan kopi, menyediakan teh, snack, mengatur semuanya. Ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Kalau di jihad 6 orang, di Masjid Raya berapa orang, Pak Heri? 30. Ada 30. Ikhwan ya, 30-an lah. 30. Di Al-Hakim? Al-Hakim seluruh pengurus harian masjid itulah yang menjadi panitia Ramadan. Istilahnya tidak ada panitia khusus. Tidak ada panitia khusus. Tidak ada panitia khusus, dan memang yang mengerjakan kita langsung turun, dan ditambah dengan Gema generasi muda Masjid Al-Hakim yang mereka support juga kayak gitu. Tapi tidak ada kepanitiaan khusus Ramadan, dana khusus Ramadan tidak ada. Yang sebelumnya dana kota infak itu kita gunakan untuk operasional dan program di luar Ramadan. Saat Ramadan ya kita gunakan untuk program dan operasional selama Ramadan. Gitu. Nah, ini ada yang menarik ini. Sebelum Ramadan kemarin ada pertemuan nasional Dewan Masjid itu yang juga membahas salah satunya manajemen masjid itu, termasuk di Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang. Kalau Pak Heri sendiri melihat manajemen tata pengelolaan masjid di Kota Padang ini, ya, adakah yang perlu kita revisi atau sudah sesuai dengan? Baik, kebetulan saya juga pengurus Dewan Masjid Indonesia Sumatera Barat. Ya. Jadi program dari masjid-masjid di Sumatera Barat ini pertama itu program digitalisasi dulu. Kemudian adalah program-program bantuan SDM, yang terakhir baru bantuan fisik gitu. Jadi bahkan nanti kalau DMI Sumatera Barat itu dia dulu sertifikasi, nanti dia bisa mensertifikasi semua masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada 5.600 masjid di luar surau dan musola. Itu yang akan diberdayakan. Jadi kalau prinsip ketua di DMI Pusat sekarang, Pak Yusuf Kala, beliau bilang bahwa bukan hanya memakmurkan masjid, jamaah masjid juga harus dimakmurkan. Harus dimakmurkan. Nah, kalau kita kan sering melihat rujukan itu belajar kepada masjid-masjid yang ada di Yogyakarta, Jogokarian. Ya kan? Sebenarnya yang profesional itu dalam tata manajemen masjid itu seperti apa sebenarnya? Oke. Saya kalau ke Jogokarian diundang, Mbak. Kalau orang lain datang. Alasannya apa? Sejarah, boleh cerita sedikit tentang Jogokarian. Jogokarian itu adalah di tahun 65 itu daerah merah itu, di sekitar keraton. 66 dibangun masjid. Tapi di sana adalah basisnya Muhammadiyah. Sama basis Muhammadiyah di Indonesia kan di Yogyakarta dan di Sumatera Barat. Kemudian tahun 67 masjid itu selesai. Lalu Muhammadiyah mengirim ustadznya dari Sumatera Barat, dari Payakumbuh. Namanya Ustadz Rais. Jadi konsep yang dikembangkan di Jogokarian itu adalah konsep surau. Kembali ke surau. Bahwa di masjid itu bukan hanya melakukan sholat fardu 5 waktu saja. Diajarkan bersosialisasi, entrepreneur pun bersilat juga diajarkan di sana. Jadi itulah yang mereka kembangkan sekarang. Jadi kalau saya datang ke Jogokarian, Pak Heri, tolong pemantapan materi gitu istilahnya. Gitu. Jadi Pak Heri sebagai narasumber ke sana? Iya, karena tahun 2001 saya sama Ustadz Bakhtiar Nasir dulu yang bikin pencerahan itu di situ. Oke. Kalau Pak Miko, lihat apa sebenarnya manajemen masjid ini yang sesuai dengan katakanlah masuk ke arah profesional itu, yang dari sudut pandang Pak Miko sendiri? Menurut saya satu soal manajemen internal masjidnya.
masjidnya harus bersih, yang gitu-gitu ya. Kemudian juga soal laporan keuangan, tata kelola keuangan gitu. Kemudian yang kedua itu soal eksternalnya, bagaimana orang banyak datang ke masjid dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus masjid. Nah, kita terus terang di jihad ini, masjid kita itu baru renovasi, baru selesai 1 bulan ini gitu. Ya. Dan memang kedepannya yang eksternal tadi yang mau kita benahi ini, yang supaya kegiatan-kegiatan akan lebih banyak lagi di masjid. Masjidnya sudah bagus, tapi kalau kegiatan nggak banyak itu kan rugi juga gitu, sayang juga gitu. Nah, tapi memang di jihad itu kendalanya itu tempat parkir. Parkirnya itu kan susah sekali karena dia di kompleks perumahan gitu. Jadi kalau ada kegiatan tablik akbar atau apa, sering terjadi mengeluh para pesertanya karena tidak ada tempat untuk parkir, apalagi kalau banyak yang bawa mobil gitu. Nah, tapi itu nanti akan kita bicarakan juga. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Pak Heri, apakah dengan ada kegiatan itikaf ini semalam suntuk orang di masjid, lalu tidurnya kan terkurang durasi itu, apakah tidak berpengaruh kepada kinerjanya besok, ya kan? Pak, kata kalau saya itikaf betul Mas Haji, apa tidak seperti itu, Pak Heri? Iya, kalau bagi yang sudah niatnya 10 hari full ya berarti dia nggak kerja, nggak masuk kantor, dia itu memang libur ya. Libur. Iya, memang libur, meliburkan diri gitu. Jadi ini adalah dalam rangka menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang ke-27, segala upaya bagi umat masyarakat yang ada itu mereka upayakan gitu. Ya. Oke. Pendapat Bang Miko, lain tidak akan menjadi alasan lah itikaf gitu kan? Ya, memang tak bisa kita pungkiri ya, itikaf itu karena tidurnya kurang, kemudian badan tidak fresh paginya gitu ya, itu tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia gitu. Nah, saya dengar dari beberapa kalau dia bekerja di perusahaan memberikan dispensasi juga. Misalnya masuknya agak telat gitu, kalau mereka masih bekerja. Nah, tapi seperti yang Pak Eri sampaikan tadi itu kan sebetulnya kalau yang benar-benar itikaf itu kan 10 hari itu nggak keluar masjid ya, kecuali ada alasan-alasan tertentu ya, Pak Eri ya. Tapi kalau di jihad, terus terang sebagian besar 95%, malah mungkin sampai 96 atau 97 itu, yang paginya mereka keluar gitu. Jadi tidak ada yang sedikit sekali yang full di masjid itu. Jadi nampaknya saya dengar itu, ya itu ada kompensasi dari dari tempat dia bekerja gitu. Atau mereka yang bekerja mandiri, yang bisa mengatur waktu seenaknya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, sedikit pendapat Ustadz Muammar di ujung segmen ini. Tidakkah menjadi alasan iktikaf ini untuk kegiatan besok siangnya? Harusnya setiap orang yang ikut iktikaf dia sudah bisa mengukur diri seberapa dia kemampuannya. Misalkan dia mau ikut jam 2 ya berarti mungkin sebelumnya bisa diperbanyak tidurnya kalau memang paginya ada kegiatannya. Tapi kalau memang paginya kosong, tidak ada kegiatan, dia mau gaskan dari malam, misalkan paginya memang full untuk istirahat. Artinya masing-masing orang bisa mengukur dirinya sendiri. Pagi besok ada kegiatan apa, ada pekerjaan apa. Dan seharusnya jangan sampai itu malah jadi alasan untuk meninggalkan salah satunya. Maksudnya fokus iktikaf, pekerjaan jadi terbengkalai. Atau misalkan ya udahlah saya enggak usah ikut iktikaf karena besok mau kerja. Harusnya tidak seperti itu. Maksudnya kalau bisa paling tidak diambil sedikit iktikafnya, ada iktikaf yang bisa diambil dan pagi tetap juga fresh kayak gitu. Itu masing-masing bisa mengukur dirinya harusnya. Namun dari kesimpulan dialog kita pada malam hari ini, kayaknya yang berat itu jadi panitia kayaknya. Ya kan? Karena apa saja bisa terjadi di malam itu atau di pagi itu. Nah, tentu panitia dengan segala daya dan upaya harus siap di segala bentuk dan segala kondisi bagaimana peserta iktikaf ini tidak ada persoalan selama melaksanakan iktikafnya di masjid. Dan mudah-mudahan kita berharap nih panitia-panitia baik dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Pak Miko dari Masjid Jihad Perak, ada Ustadz Muhammad Muammar dari Al-Hakim, ya kan? Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, kesehatan dan kekuatan. Semoga saja bisa mendampingi jemaah-jemaah kita yang melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir, dan apa yang kita harapkan tidak hanya ampunan yang diberikan oleh Allah di 10 malam terakhir, namun semua kita pasti bercita-cita untuk menemukan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan.
Baik, para pemirsa Padang TV, demikianlah dialog kita pada malam hari ini dengan tema berlomba-lomba masjid gairahkan i'tikaf. Meski dalam dialog ini dibahas ada mungkin pembatasan dari masjid untuk jemaah yang akan melaksanakan i'tikaf, itu bukan pembatasan terhadap kedatangan para jemaah untuk melaksanakan i'tikaf, cuma untuk melihat bagaimana nanti agar tidak terjadi kendala dalam penyediaan konsumsinya. Bagi kita semua yang ingin melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir, silakan saja datang atau daftarkan diri ke tempat masjid dan musala di sekitar kita yang mungkin melaksanakan ibadah i'tikaf di 10 malam terakhir. Terima kasih untuk kita semua. Saya Riki Hamdani sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.